untuk memulihkan kisah kudus kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan dalam lagu Danau Meksiko. Terus mempersiapkan diri kita masuk dalam perayaan Kamisti ini dengan pertama-tama mengaku pada Tuhan kita orang-orang berdosa dan mohon pengampunan atas dosa-dosa dan kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria
mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah membuka pintu kerahiman-Mu dengan menganugerahkan Sang Juru Selamat kepada kami. Pandanglah anak-anak-Mu dengan penuh kasih, agar semua orang yang percaya kepada Kristus dianugerahi kebebasan sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pewartaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu,
Ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus pun juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu. Dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat mengadakan peristiwa yang boleh dikatakan bersejarah bagi kamu di kampung Ria ini. Hari ini kita memberkati akan bangunan, ya. Pertama-tama kita memberkati anggota-anggota PUK di Senegesti Kampung Ria ini, dan kita juga bersyukur karena kita memiliki sebuah kemudahan, yaitu chapel ini, bangunan di mana kita dapat berkumpul setiap hari Minggu sekurang-kurangnya. Kalau tidak pun aktiviti-aktiviti yang lain kita dapat gunakan juga chapel ini untuk mendekatkan kita kepada Tuhan dan juga untuk mengeratkan semangat komuniti kita sebagai murid-murid Yesus. Saudara-saudari, kita masih dalam suasana Paskah. Minggu ini kita masuk dalam minggu kedua, dan besok kita akan masuk dalam minggu ketiga masa Paskah. Masa Paskah ini, saudara-saudari, sebenarnya sangat penting bagi kita, karena bukan saja kita mengingati, merayakan kebangkitan Yesus dari mati, Dia hidup dan Dia menyertai kita, tetapi juga dalam masa Paskah ini kita umat bersyukur karena Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai kita dalam apapun keadaan. Dan ini penting, saudara-saudari, bagi kita di dalam perjalanan iman kita, ya. Perjalanan iman. Karena kita semua murid-murid Yesus bukan terima pembaptisan dan semua selesai, tidak. Tapi sebagai murid-murid Yesus, sejak pembaptisan kita itu kita berjalan dalam iman, bukan sendirian, tapi berjalan bersama, dan Yesus menyertai kita. Dan inilah, saudara-saudari, sifat gereja atau sifat umat murid-murid Yesus yang sepatutnya ada pada setiap kita. Seperti mana kita dengar dalam bacaan pertama tadi, yang diambil dari Kisah Para Rasul, di mana para murid Yesus itu atas bimbingan pimpinan para rasul, mereka makin bertumbuh umatnya, pengikut-pengikut Yesus. Tapi juga sekaligus mereka juga menghadapi masalah ataupun cabaran. Kalau umat itu hanya beberapa orang saja, memang tidak ada masalah. Tetapi apabila timbul ramai umat, banyaklah cabarannya. Satu daripadanya di sini yang kita dengar ialah pelayanan. Ada komplain dari antara umat itu, kami tidak dijangka, kami tidak dilayani. Maka para rasul terpaksa, bukan tidak terpaksa lah, tetapi mencari jalan bagaimana supaya pelayanan mereka itu dapat diteruskan secara efektif. Dan itulah sebab mereka memilih 7 orang menjadi deacon untuk melayani umat pada waktu itu. Dan bagi kita, saudara-saudari, dalam masa Paskah ini kita bersyukur karena kita diingatkan bahwa kita ini sebenarnya adalah umat Paskah. Ya, kita ini umat Paskah. Kita merayakan Paskah bukan begitu-begitu saja, selepas itu hilang dan tidak diingatkan lagi. Tetapi sebenarnya perayaan Paskah itu seharusnya meresap hidup kita.
secara pribadi, keluarga kita, dan komuniti kita. Kita menjadi umat Paskah. Apa maksudnya umat Paskah? Umat Paskah itu sifatnya ialah kebersamaan. Dan umat Paskah itu adalah mereka yang hidup didorong dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan umat Paskah itu adalah, kalau kita masih ingat bacaan kemarin, sehati sepikiran. Sehati sepikiran. Jadi inilah saudara-saudari, sifat-sifat yang perlu ada pada kita sebagai umat Paskah ataupun sebagai umat di mana kita berada, ada kita panggil UKKD ataupun Patauson ataupun paroki dan seterusnya seluruh keuskupan. Kita mesti ada semangat kebersamaan atau komuniti, sikap ambil peduli terhadap kebajikan sesama sama lain, dan bersama-sama berjalan didorong oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus, saudara-saudari? Karena kemampuan kita manusia ini terbatas. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengatur, mentadbir umat kita. Kalau kita perhatikan gaya hidup umat Kristen purba itu, terutama sekali dalam bacaan Kisah Para Rasul, ada 3 hal di mana Roh Kudus itu sentiasa dapat membantu mereka, karena mereka hidup dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita semua juga sudah menerima Roh Kudus waktu kita dibaptis, dan peranan Roh Kudus itu, kehadiran Roh Kudus diteguhkan lagi melalui Krisma yang kita terima. Roh Kudus itu pertama menyatukan kita umat. Kita dapat hidup dalam persatuan, sehati sepikiran. Kalau ada Roh Kudus pada kita. Kalau kita hanya dikuasai, orang bilang roh kuda, itu masing-masing lalu. Roh kuda itu masih gampang. Jadi minta Roh Kudus. Tiap hari kita berdoa, mohon Roh Kudus menguasai kita, supaya kita dapat bersatu. Kedua, saudara-saudari, dengan dikuasai Roh Kudus, umat pada waktu itu dan sampai sekarang kita diberi kebijaksanaan. Kita bijaksana. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi sesuatu cabaran bersama. Dan pada waktu itu, seperti mana kita dengar dalam bacaan pertama tadi, mereka diberi kebijaksanaan apa yang harus mereka lakukan. Pilih 7 orang untuk dilayani. Jadi saya harap ini juga ya, bagi kita di PUK Senegas di Kampung Mulia ini, jangan pakai kebanggaan sendiri, karena itu tidak akan bertahan. Tapi apa-apa masalah atau cabaran, selalu melibatkan anak-anak, melibatkan kuliah, melibatkan kita sekampung, minta berdoa kepada Roh Kudus, mohon bimbingannya. Apa yang harus kita lakukan? Ini sepatutnya saudara-saudari menjadi kebiasaan kita. Jangan masing-masing dilontarkan pemikiran, pendapat saya begini, pendapat saya begini, ujung-ujung tidak ada kesatuan. Orang bilang, dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kebetulan. Tapi kalau Roh Kudus itu benar. Dan yang ketiga, saudara-saudari, Roh Kudus itu kalau ada pada kita, dia memampukan kita, dia membolehkan kita. Dan memampu dan membolehkan kita bukan seperti slogan Malaysia, pandai menipu, mampu menipu, tapi mampu melakukan kehendak Tuhan. Jadi inilah saudara-saudari yang saya rasa penting bagi panduan kamu sebagai umat, sebagai anggota yang kampung yang baru ini, Kampung Mulia ini, saya berhasil dan melindungi kamu. Tapi akhirnya sekali saya harap, walaupun kamu sudah menemukan satu hukum di sini, tapi jangan lupa kita ini ada usaha. Ya.
Seperti juga keuskupan, dia berpusat dia setia kepada pusat, yaitu kepada si paus. Jadi kita umat di sini jangan bilang, kami digabungkan kamu lain. Jadi sombong tidak benar. Kita mesti ingat kita berpusat di Saint Francis Xavier. Jadi ada apa-apa aktiviti bersama, sila jangan bilang kamu nggak itu, kami masing-masing. Itu mesti jangan kita amalkan. Jadi inilah saudara-saudara. Mari kita sama-sama berdiri dan kita ajarkan permohonan kita kepada Bapa di surga yang senantiasa menyertai dan ambil peduli terhadap kebajikan kita umatnya. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para padri, ya Bapak, dampingilah Bapak Suci, para uskup dan para padri, agar dalam memimpin umat lebih didorong oleh cinta kasih dan bukannya didorong oleh hukum semata-mata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di negara kita, ya Bapak, semoga masyarakat di negara kami semakin adil dan semoga semua orang mendapat perlakuan hukum. Semoga hak asasi setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh dengan subur. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat di Kuk Kampung Riak, ya Bapa, semoga sinar kasih-Mu memberi ketabahan, kekuatan, dan pengharapan kepada semua umat di Kampung Riak, agar terus setia kepada-Mu dalam semangat kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua aktiviti semada di pastoral di peringkat paroki maupun keuskupan Keringau, ya Bapa, semoga semua aktiviti yang sedang dan akan dilaksanakan di peringkat paroki maupun keuskupan dapat berjalan lancar seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga kami sentiasa menghargai anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan, bukan saja daripada orang-orang yang mengilhami kami, tapi juga musuh-musuh yang mahu kami kasihi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua permohonan ini dan juga mungkin ada pada kita masing-masing intensi kita mohon bantuan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Sila duduk. Semasa koleksi dijalankan, kita memuliakan Tuhan dalam lagu Korbanku. Tuhan yang Esa
lagu semasa persembahan Sungguh Ku Bangga Bapa. Allah semesta alam, sebab dengan Tuhanmu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Berpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan, teruskanlah persembahan gereja-Mu ini
dan jadikanlah seluruh hidup kami sebagai persembahan abadi dalam kesatuan dengan korban Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan dengan lebih meriah, sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, sesuatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatku bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tidak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan bela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah sama-sama kita wadakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang telah layak
menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah iman gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis, kami pendiri, para padri, iklan dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, para wanita Allah, Santo Yosef, lainnya, bersama para rasul, semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk kita memuji dan memuliakan Engkau dengan pelanggaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan kebenaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, atas petunjuk penyelamat kita, marilah sama-sama berdoa kepada Bapa kita di surga. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tidak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga kami, dan di dalam komuniti kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah sama-sama kita mohon kuasa damai dari Yesus dan diinginkan kepada kita, karena kita dapat hidup dalam saat sepikiran selalu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan
Saudara-saudari, dengan Yesus Tuhan kita yang bangkit, yang hidup dan yang menyertai kita, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh darah Kristus membawa kesembuhan kepada kita. Amin.
Bapa yang Maha Pengasih, melalui misteri Ekaristi Suci ini, Engkau menganugerahkan kedamaian kepada kami. Bantulah kami agar semakin bersatu erat dengan Kristus, sehingga melalui kegiatan sehari-hari kami dimampukan untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini seperti di dalam surga. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sila duduk. Dan sebelum doa penutup untuk misa kudus ini, kita ambil ruang dulu untuk ucapan haluan fungsi. Shalom dan selamat pagi kepada Bishop, Father Alberto, Kedikis, Didakus, dan semua entiti KUP serta umat. Selamat datang ke Majlis Kesyukuran Perubahan KUP dan Pemberkatan Chapel Saint Augustine Kampung Riau. Kita sangat bersyukur kerana pada pagi ini Bishop dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kita memimpin perjalanan misa kudus terusnya pemberkatan Chapel KUP Saint Augustine Kampung Riau. Terima kasih Bishop atas dorongan dan sokongan yang diberikan bagi penubuhan KUP Saint Augustine Kampung Riau. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Katekis Didakus dan semua entiti KUP di atas kerjasama dan komitmen yang diberikan dari awal perencanaan sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama mengadakan majlis kesyukuran penubuhan KUP Saint Augustine dan seterusnya pemberkatan chapel pada hari ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada KBK KUP Saint Augustine Kampung Riau atas kerjasama dan kesatuan yang diberikan untuk menjayakan koya sepanjang misa kudus ini. Dan apa yang saya dan umat harapkan agar koya ini berterusan dan semoga akan banyak lagi perlibatan pria di KUP kita. Dan sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mewakili semua umat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bishop kerana meluangkan masa menyempurnakan majlis kesyukuran penubuhan KUP dan pembuatan chapel. Semoga dengan tertubuhnya chapel di tempat kita ini akan menguatkan dan mengeratkan lagi kesatuan kita dengan Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih atas ucapan dari pengisi KUP. Mungkin yang mulia bisa ada ucapan asing ke kami nanti. Terima kasih kepada pengurus KUP Charles dan juga pada News keluarga Ria dan KWK anggota-anggota KUP Belia, khususnya hari ini kamu bersemangat. Saya harap semangat itu terus, jangan setengah mati, setengah jalan. Begitulah saudara-saudari, di dalam kita memulakan sesuatu, kita mesti pastikan supaya perjalanan itu berterusan. Jangan setengah jalan sudah dato yang bilang. Oke, jadi bagi saya saudara-saudari memang sangat bersyukur karena saya masih ingat kira-kira 45 tahun yang lalu Kampung Riau ini sudah ada, tapi umatnya tidak begitu ramai lah. Dan ada juga terlibat di sini di MPP, dan kami juga pada waktu itu pernah melawat Rosary dan sebagainya, mungkin serius yang masih ingat juga. Dan yang lain juga lah. Tapi memang ada sudah yang tidak ada sekarang, saya masih ingat antara mereka itu David Pauli,
Bukan lagi yang lain-lain yang saya tidak ingat namanya. Tapi maksud saya di sini saudara-saudari, apa yang kita selalu dengar bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh seperti biji sesawi memang benar. Perlahan-lahan dia bertumbuh tanpa kita sadari. Dan kalau saya perhatikan dan saya renung balik dari 45 tahun yang lalu itu sampai sekarang memang banyak perubahan. Banyak kita bersyukurlah karena memang kerajaan Allah di tempat kita bertumbuh dengan begitu baik, dan saya harap ini akan berterusan. Memang akan berterusan kalau ada kesetiaan, ada persatuan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Jadi seperti yang selalu saya katakan, dalam kita berjalan bersama, pastikan supaya berjalan bersama sebagai anggota HUK di sini dalam kesatuan dengan Yesus, ya, karena Dialah sumber kekuatan kita, dalam kebersamaan dengan Yesus, karena kita ini satu tim. Ya. Kalau ada semangat kebersamaan itu, kita mau bersama dengan Yesus, maksudnya kita juga mau bersama dengan satu sama lain. Ya. Dan dengan itu, kalau ada kesatuan, ada kesamaan kita bersama Yesus, maka pelayanan kita, tanggung jawab kita, perjalanan kita bersama tetap terjamin sama seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi selamat menunggu HUK Santo Agustin Kampung Mulia, dan tetap berjuang terus sebagai murid-murid Yesus, sebagai umat Paskah. Syabas, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Sila berdiri untuk doa berikut. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Kristus kita sudah selesai. Mari kita berjalan bersama dalam Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Dan lagu perutusan, wawasan visi dan misi keuskupan Kelinau umat Allah berjalan bersama.